Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Mari saatnya kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai rahasia kitab Sirul Lazar Soleman atau kitab Kidung Agung dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat kekuatan, kesehatan, bahkan hari yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh dapat beraktivitas dan melayani Engkau. Dan saatnya kami rindu mau belajar lewat firman-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan mengajarkan melalui kuat kuasa Roh Kudus, membukakan setiap rahasia firman-Mu agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana indah-Mu dalam kehidupan kami, dan kami tetap berada di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Sekarang sudah sampai kepada Sirul Lazar Soleman atau kitab Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Ya, saya akan membacakannya. Ya, saya akan membacakan dalam salinan baru terlebih dahulu. Dalam kitab Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kitab Yesaya saya baca ya. Kidung Agung pasal yang kelima, pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Puji Tuhan ya. Jadi kalau secara letterlet ini masih kabur ya, kita masih kurang mengerti apa maksud dan tujuannya, dan sulit untuk kita jadikan suatu rema ya yang dapat kita pahami dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya lewat pelajaran rahasia kitab Kidung Agung atau Sirul Lazar Soleman ini kita akan dibukakan pengertiannya, maksud daripada firman Allah. Berhubung pengajaran kabar pengantin Kristus ya yang diambil itu dari terjemahan lama ya, maka saya akan bacakan ayat yang sama namun dalam salinan lama. Bahwa menyumpahi kamu, hai segala putri Yerusalem, demi kijang dan rusa betina di padang, jangan kamu menyadarkan dan jangan kamu menjagakan birahi itu dahulu daripada dikehendakinya. Oke. Jadi ayat tersebut di atas adalah templakan yang keras dari Sulamit kepada putri-putri Yerusalem karena kekasihnya Sulaiman. Ayat tersebut di atas adalah templakan yang keras dari Sulamit kepada putri-putri Yerusalem yang merupakan kekasihnya Sulaiman ya. Jadi ya saya sedikit jelaskan dan selalu mengingatkan ya bagi saudara yang mungkin tidak mengikuti dari awal pembahasan mengenai materi Sirul Lazar Soleman. Jadi pengertian rohaninya bahwa putri Yerusalem ini di dalam kitab Kidung Agung ini ada
ada beberapa tokoh penting ya. Pertama Raja Sulaiman, kedua Sulamit yang merupakan kekasih ya, pujaan hatinya yang dia pilih satu-satunya. Namun ada putri-putri Yerusalem itu yang dikenal sebagai 700 istri Salomo dan 300 gundiknya. Itu digambarkan putri-putri Yerusalem yang justru 1000 kekasihnya ini malah menyesatkan Salomo. Namun digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini mereka ini seperti putri-putri Yerusalem ya. Mereka merupakan kekasihnya Salomo, tetapi mereka tidak setia. Yang setia justru satu-satunya yaitu Sulamit, yang justru tidak berasal dari keluarga kerajaan. Nah, sementara 1000 kekasihnya yang lain ini berasal dari bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sehingga Salomo pun disesatkan oleh ke-1000 kekasihnya ini. Berbeda dengan Sulamit yang adalah orang biasa ya. Ya, ini merupakan suatu templakan, dan templakan tersebut adalah yang kedua kalinya. Jadi yang dikatakan bahwa menyumpahi kamu, hai segala putri Yerusalem, demi kijang dan rusa betina di padang jangan kamu menyadarkan, dan jangan kamu menjagakan birahi itu dahulu daripada dikehendakinya. Ini merupakan templakan ya. Kepada putri Yerusalem yang langsung dari Sulamit yang merupakan kekasih Salomo. Templakan pertama itu dalam Sirwasar Soleman atau Kidung Agung 2 ayat 7. Apa sih itu bunyinya? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, jadi kalimatnya hampir sama ya, dengan ayat yang kelima ini, yang telah diterangkan secara terperinci. Kenapa Sulamit menemplak putri-putri Yerusalem itu? Karena mereka sudah keterlaluan. Mereka suka mengolok dan sangat cemburu pada Sulamit. Harapan putri-putri Yerusalem benar-benar hilang setelah Sulaiman membawa Sulamit masuk ke dalam istana. Adapun putri-putri Yerusalem itu suka bersolek secara lahiriah untuk memikat hati Sulaiman agar berbalik pada mereka, tetapi tidak berhasil. Bersolek ini seperti mencelik, diartikan itu dalam terjemahan lama bersolek itu seperti melirik ya, lirikan mata ya, entah menggoda, atau bersolek itu berbicara tentang bagaimana hiasan mata ya, yang seringkali dibuat oleh kaum perempuan ya, itu dibuat supaya tampil menarik aja ya, dengan tujuan menggoda. Apa yang dilakukan putri Yerusalem ini menggoda Sulaiman, tapi godaan yang mereka berikan itu justru untuk memikat hati Salomo dan membuat Salomo menjauh ya daripada Tuhan. Ya, nanti ada pengertian rohaninya. Putri-putri Yerusalem ini ya, kalau saudara sudah mengikuti sejak awal, putri-putri Yerusalem ini berbicara tentang gereja-gereja ya, gereja-gereja Tuhan, tetapi yang menyesatkan firman Allah. Bukan berarti di sini firman Allah itu tidak berkuasa, tidak mampu tidak mampu menjaga kemurniannya. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah gereja-gereja yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu ya. Hati-hati. Zaman sekarang memang ada gereja yang di dalamnya itu pengajarannya justru menyesatkan, dan saya rasa saudara sudah melihat di beberapa berita atau di beberapa channel-channel media sosial ya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta yang pengajarannya udah mulai membingungkan, membimbangkan, menyesatkan dan sebagainya ya.
Nah itu yang dimaksud gereja yang digambarkan putri-putri Yerusalem, karena mereka tidak lagi setia kepada firman Allah yang murni. Ya, terus ya, setelah Sulaiman membawa Sulamit masuk ke dalam istana. Adapun putri-putri Yerusalem itu suka bersolek secara lahiriah untuk memikat hati Sulaiman agar berbalik pada mereka, tetapi tidak berhasil. Hal itu adalah merupakan contoh bagi gereja pengantin. Nah, Sulamit sendiri berbicara tentang gereja pengantin. Dan Salomo adalah berbicara tentang pengantin lelaki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal itu adalah merupakan contoh bagi gereja pengantin bahwa untuk memikat hatiku, artinya untuk memikat hati daripada Tuhan, ya, cuma kalimat di sini dibilang aku ya. Karena ini ungkapan dari dari Tuhan sendiri. Jadi dinyatakan itu ditulis ya sesuai apa yang penulis dengar ya. Jadi Tuhan berbicara seperti layaknya kalau kita mendengar nubuatan, akulah gembala yang baik. Atau Tuhan seringkali menasihati, menegur, aku tidak mau penyembahanmu dengan penyembahan yang pikirannya bercabang-cabang. Jadi ada suatu ungkapan dari nubuatan itu aku di sini bukan berarti hamba Tuhan yang bernubuat itu ya. Hamba Tuhan itu hanyalah perantara, hanyalah menyampaikan, menyambung lidah saja. Tapi yang sebenarnya yang berbicara itu secara Roh Kudus, melalui karunia Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sama seperti pengajaran ini. Jadi jangan sudah dibingungkan ya. Untuk memikat hatiku bukan dengan kecantikan secara lahiriah, tetapi harus dengan kecantikan rohani ya. Dalam kalimat ini saya mau menjelaskan bahwa ini tertuju kepada gereja pengantin ya. Saya dan saudara yang mau menjadi gereja, menjadi pengantinnya Tuhan, ya tentu kita adalah gereja yang tunduk kepada firman Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam Efesus 5 kan, bahwa seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menghormati akan setiap perintah-perintahnya, demikianlah ya, gereja juga tunduk kepada gereja sebagai mempelai perempuan ya, seperti istri yang tunduk dan menghormati setiap perintah-perintah suaminya. Nah, begitulah digambarkan gereja yang tunduk kepada Yesus Kristus sebagai kepala ya. Nah, harusnya apa yang dikehendaki Tuhan dan yang Tuhan inginkan, bahwa kecantikan dalam kehidupan gereja Tuhan, saya dan saudara kalau mau menjadi pengantin Tuhan, harusnya kita sudah mengetahuinya. Kecantikan yang diinginkan Tuhan adalah kecantikan batinia, 1 Petrus 3 ya. Atau disebut sini harus dengan kecantikan rohani. Nah, jika gereja pengantin memikat aku dengan perkara-perkara yang bukan rohani, maka pasti akan gagal. Dalam kalimat ini saya mau menjelaskan bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan memikat hati Tuhan, jangan mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan cara-cara duniawi. Nah, itu yang menjadi pesan. Dengan mempertahankan kecantikan lahiriah. Bukan itu ukuran daripada Tuhan ya, di pemandangan Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, sebenarnya ya, puji Tuhan kita yang sempurna, mempunyai paras yang cantik, mempunyai wajah yang ganteng, mempunyai gaya ya, penampilan yang memukau, yang elok, yang menarik. Itu sebenarnya bukan menjadi standar ukuran Tuhan ya, di mata Tuhan bahwa orang itu dikasih dia ya. Belum, bukan itu. Karena pada prinsipnya itu kembali kepada tubuh rohani, kecantikan rohani.
Ya mungkin kerap kali kita berjumpa, kita melihat, bahkan kita mendengar ada orang yang menawan secara lahiriah, tetapi secara rohaninya itu bobrok. Ya. Secara rohani batinnya itu, hatinya itu tidak baik. Ada yang seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan. Tetapi jikalau dibalik, meskipun maaf kata dia nampaknya penampilan biasa saja, bahkan secara lahiriah maaf kata dia cacat, mungkin ada suatu hal yang cacat pada tubuh jasmaninya, tapi dia punya rohaninya, hatinya, batinnya baik ya, penuh dengan kemurahan hati, rendah hati ya. Kalau mau dibilang sombong, saya rasa tidak mungkin ya. Karena rata-rata orang yang menyadari secara lahiriah itu mungkin dia mengalami banyak kekurangan, mungkin cacat. Ya secara pengalaman hidupnya dia pun tidak bisa membandingkan dengan orang yang lain ya. Mungkin dengan keadaan seperti itu menjadi suatu pelajaran atas hidupnya ya, supaya dia tidak menjadi orang yang angkuh. Karena mau angkuh pun dia tidak bisa membela diri ya. Mungkin itu merupakan suatu situasi keadaan yang memberatkan dia ya, mungkin bisa membuat dia kecewa. Tapi di lain sisi kalau dia berhati besar ya, dia akan merenungkan hikmah yang terjadi dalam hidupnya, yang mungkin inilah yang menjadi pelajaran yang berat tetapi menjadi didikan yang keras supaya dia tidak jadi sombong. Dia akan berpikir ya, kali aja kalau aku sempurna nanti aku menjadi orang yang sombong dan sebagainya ya. Bisa saja seperti itu ya. Kalau dia berjiwa besar, dia memiliki pemikiran yang positif, dia pasti akan berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan kalau kita yang sempurna, tidak ada cacat celah, terutama sehat jasmani, penampilan baik, tidak bercacat ya, sempurna anggota-anggota tubuh, dan engkau hidup rendah hati, waduh itu indah sekali ya. Jadi indah jasmani, indah rohani. Terlebih standar ukuran di mata Tuhan itu adalah rohaninya. Bukan Tuhan tidak melihat penampilannya, tidak mengukur penampilan, tapi bagaimanapun penampilan seseorang itu tetap ya, tingkat atau keadaan yang memberikan kenyamanan ketika dia berada di tengah-tengah orang banyak itu adalah dari sikap, sifat dia yang baik ya. Sifat dia yang baik. Kalau sifat dia yang jahat, yang buruk, pasti tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya ya. Kalau orang-orang di sekitar sudah tidak merasa nyaman, ya apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Jadi seperti itu. Intinya kenyamanan. Mungkin dalam praktek kehidupan yang nyata ya, seringkali kita berjumpa, ekspektasi kita melihat wanita atau laki-laki yang menawan, yang menarik, yang cantik dengan perilaku yang baik. Wah, itu benar-benar nyaman sekali. Jangankan nyaman, kita bisa-bisa menaruh hati, jatuh cinta ya pada lawan jenis yang mungkin punya perawakan yang cantik atau yang ganteng, tetapi batinnya pun waduh luar biasa. Sedangkan kita manusia sangat menginginkan ya orang seperti itu, apalagi Tuhan ya, apalagi Tuhan saudara ya. Tapi manusia kan terkadang menilai hanya dari ukuran jasmani, sehingga ya ada beberapa terkait selera. Nggak apa-apa lah dia ganteng, nggak apa-apa lah dia disebut bad boy ya, galak, atau dia cowok yang preman, yang brutal, yang penting dia ganteng. Nggak bisa seperti itu ya. Ya biasanya ada yang seperti itu, suka yang lebih, dari kaum perempuan suka yang bad boy, dari kaum laki-laki juga suka yang bad girl, waduh yang tomboy, kayaknya yang bertato. Nah itu suka yang seperti itu hikmat yang salah sebenarnya.
Tapi saya percaya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin penampilannya sederhana tapi memberikan kenyamanan lewat perbuatannya yang baik, yang murah hati, kita pun betul-betul akan merasa sejahtera dan nyaman. Yang mungkin awalnya kita sebagai manusia secara penampilan mencurigakan. Biasanya kan kita seperti itu, karena ukuran manusia itu selalu melihat dari luarnya dulu. Ya. Kalau Tuhan tidak, ukurannya langsung Tuhan lihat di hati. Nah, jadi itu. Jika gereja pengantin memikat aku dengan perkara-perkara yang bukan rohani, maka itu akan gagal. Cara menyenangkan hati Tuhan, ya saya mau kaitkan dengan cara penyembahanmu, cara persembahanmu. Untuk memikat hati Tuhan hanya dengan persembahan semata yang engkau tunjukkan persembahan secara materi, tapi persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan tubuh yang hidup adalah berbicara tentang hati, ya. Hatimu yang tulus, ikhlas mau mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lalu persembahan yang hidup yang kudus adalah berbicara tentang bagaimana engkau menjaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Ya, walaupun secara manusia banyak kekurangan, tapi engkau ada itikat. Engkau mau hidup kudus, engkau menjaga pergaulanmu, engkau menjaga pelayananmu dari hal-hal yang buruk, engkau menjaga keluargamu, engkau menjaga hidupmu, engkau menjaga pikiranmu, engkau menjaga hatimu, engkau menjaga perbuatanmu dari hal-hal yang keluar dari perintah-perintah Tuhan. Itu luar biasa. Lalu yang berkenan di sini adalah bagaimana cara berpikir, cara matamu memandang seseorang itu setuju dengan Tuhan, ya. Sepakat dengan Tuhan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rencanakan untuk hari depan hidupmu itu disetujui, setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Wah, itu mujizat terjadi tuh. Pasti. Ya, kalau sudah sepakat dengan Tuhan pasti mujizat terjadi. Makanya adakan lagu imanku bersepakat dengan Tuhan, ya, saya lupa itu lagu. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Nah, jadi begitu cara menyenangkan hati Tuhan, penyembahanmu, ya, persembahanmu. Kalau engkau berikan itu bukan semata secara materi, tapi materi batinmu, materi rohani yang kau pertahankan. Wah, itu pasti akan mempengaruhi persembahanmu secara nyata, ya, secara materi jasmani. Itu pasti akan mempengaruhi, ya. Tapi jangan sampai sebagaimana sebagian orang memberikan persembahan itu hanyalah untuk menipu Tuhan, menipu jemaat, menipu gembala, ya, untuk berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Saya tidak mencurigai, saya hanya menyampaikan firman Allah, ya. Ini lebih baik kita bercermin kepada firman Tuhan masing-masing. Tidak usah saling menuduh, tetapi marilah apa yang kita sudah lihat, ya cukup kita simpan saja, kita pelajari itu, dan itu menjadi peringatan bagi kehidupan kita daripada menghakimi, ya. Oke. Jika gereja pengantin memikat aku dengan perkara-perkara yang bukan rohani, maka pasti akan gagal. Tetapi gereja pengantin harus memikat aku dengan perkara rohani, yaitu sampai mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Nah, ini jadi cara memikat Tuhan itu bagaimana kita memiliki kehidupan kasih, kehidupan yang mendatangkan sukacita,
kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera, kehidupan yang disertai kesabaran, kehidupan yang memiliki kelemah lembutan, memiliki kebaikan, yang memiliki kesetiaan, dan yang mampu menahan nafsu, mengendalikan diri. Nah, inilah buah-buah Roh Kudus yang dapat dialami dan dirasakan orang-orang sekitar. Ya, ini penting. Ini cara kita memikat Tuhan. Ya. Buah-buah Roh Kudus. Memang tidak mudah, memang ini berat. Ya, ini memang berat. Tapi kalau saudara melakukannya, mujizat Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Dan hubungkan dengan 1 Korintus 13 ayat 7 yang berbunyi, maka ia tahan menanggung segala sesuatu dan percaya akan segala sesuatu dan harap akan segala sesuatu dan sabar akan segala sesuatu. Jadi yang dihubungkan dalam 1 Korintus 13 ini berbicara tentang kasih, ya, tentang perbuatan kasih. Salah satu perbuatan kasih itu yang nampak adalah dia dapat menanggung segala sesuatu, ya. Coba kita baca dalam Saringan Baru. Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wah, luar biasa. Orang yang dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus ini, orang yang mampu menanggung segala sesuatu beban, ya. Menutupi segala sesuatu artinya dia mampu menutup segala aib orang, yang mampu menutup matanya melihat kekurangan orang, yang mampu menutup telinganya mendengar cerita keburukan, kekurangan orang, ya. Kalau itu cerita buruk sudah sampai di dia, setelah dari beberapa sekian dari mulut ke mulut, ketika sampai di dia yang menjadi perhentian. Bisa dikatakan dia yang harus menjadi sahabatnya bagi aib seseorang untuk dia tidak meneruskan. Maka ketika ya terjadi dalam kehidupan kita, biarlah jikalau ada kekurangan aib seseorang itu sudah sampai di kita yang sudah mengenal bagaimana perbuatan kasih, hapuskan itu, tutup, biarlah berhenti cerita keburukan kekurangan orang sampai di kita, ya. Itu kita yang tanggung, ya, kita yang bertanggung jawab, sekalipun itu orang tidak kita kenal, tapi biasa datang dari mulut, mungkin tetangga, saudara, keluarga, teman dan sebagainya. Kalau sudah sampai di kita, ya sudah terlanjur kita dengar, ya sudah kita simpan itu, kita hentikan sampai di kita. Jadilah sahabat bagi segala sakit penyakit batin ya seseorang, karena perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, perbuatan yang najis, kita hentikan di situ. Sama seperti Kristus yang menghentikan, ya, suatu aib yang dimiliki seorang pelacur. Ketika seorang pelacur ini siap dihukum mati, dirajam batu, tapi Yesus yang menjadi sahabat, ya, menjadi perhentian untuk dia tidak menerima hukuman, tidak menerima cela lagi. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus kompromi. Yang Tuhan tunjukkan di sini adalah bagaimana kemurahan hatinya yang begitu besar, ya, dapat mengampuni. Tidak lepas juga dia tetap memberikan peringatan. Pergilah engkau, tidak ada yang menghukum kamu, asalkan engkau harus bertobat. Itu yang diingatkan Tuhan, ya. Jadi ya itu peranan kita, ya, peranan kita. Dan mungkin secara realita faktanya kita bukan menerima cerita 1-2 orang saja, mungkin banyak, ya, cerita dari orang-orang tertentu. Tapi kita sebagai orang pilihan Tuhan, biarlah itu cerita kita putuskan. Jangan kita tambah sambung lagi rantai atau lingkaran setan itu. Waduh, kita sama saja mengambil bagian. Seperti Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang, yang salah satunya berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh. Jadi kalau kita
meneruskan cerita-cerita aib seseorang, ya, mau dia hamba Tuhan, mau dia anak Tuhan, mau dia pemimpin agama, tokoh agama lain pun, ya, tetanggamu, apalagi mungkin keluargamu, ya, hentikan, ya. Tutup, hentikan itu, putuskan itu, ya. Biarlah itu berhenti sampai di diri saudara. Jangan saudara sambung terus. Kalau saudara sambung terus, saudara adalah orang yang sebenarnya turut mengambil bagian, ya, menjadi suatu dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Saudara sama saja menjadi golongan kategori orang yang mencemooh. Tidak usah seperti itu. Ya, terkadang apalagi orang tersebut langsung bermasalah dengan kita, ya. Aduh, itu yang seringkali berat rasanya kita ingin ceritakan. Tapi percayalah saudara, saya selalu ingatkan kembali kepada jemaat, kepada sahabat-sahabat seiman saya, bahwa segala hal yang buruk yang dilakukan manusia lainnya kepada kita, ya, biarlah itu berhenti di kita. Jangan kita teruskan. Teladan kita adalah teladan Kristus. Kristus, dosa manusia yang sudah naik ke Bapa, ya, yang harusnya manusia itu menerima hukuman, tapi itu berhenti di kayu salib. Yesus yang menanggung dosa mereka dan membersihkan dunia ini, ya. Itu yang membuat kita berbeda akan perihal pemahaman pengajaran sebagai umat Kristen. Kita tunjukkan agama Kristen memiliki suatu pengajaran yang mendatangkan kebaikan, yang menunjukkan kasih. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya saudara dengan pemahaman mereka yang ateisme, mereka yang mempunyai perbandingan, perspektif logika realistis, ya. Itu, ya, memang kehidupan itu realistis, ya. Dalam beberapa konteks, ya, ada yang masuk akal, yang memang harus kita lakukan. Tapi terkadang realistis merupakan pemahaman rasio manusia yang masih terbatas, masih ada cacatnya. Tetapi kalau pemahaman, ya yang mungkin realistis, tapi yang dimana itu dikendalikan oleh firman Tuhan, ya sebenarnya bukan realistis lagi. Itu yang disebut rohani, ya, bukan kita sok-sok rohani, tapi itulah kerohanian justru membuat pemikiran kita secara logika itu tidak akan bisa membantah, karena pada prakteknya justru mendatangkan sejahtera. Terkadang kalau ukuran logika, hal-hal yang realistis, ya memang masuk akal semua. Tapi ada hal-hal yang ketika kita melakukan kesalahan kita tidak mampu, justru di situ kita akan menerima hal yang memberatkan diri kita sendiri, ya. Tapi di sini firman Tuhan, kasih Tuhan bukan berarti kompromi dengan perbuatan salah, kekurangan kita. Tidak. Firman Tuhan di sini justru lebih kepada menunjukkan rahmat dan kesabaran supaya kita berubah. Itu cara pendekatan Tuhan kepada manusia, supaya manusia yakin untuk memilih jalannya di jalan Tuhan itu, ya, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, cobaan, tapi kesabaran Tuhan ada di dalamnya. Dan terkadang manusia mau belajar apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dimiliki Tuhan, akan kesabarannya menanggung, ya. Kelakuan umat manusia yang berdosa itu seringkali kita alami saat kita berhadapan dengan manusia yang berdosa kepada kita, manusia yang bersalah kepada kita, manusia yang berbuat jahat. Dari situ saudara akan langsung terngiang-ngiang, oh seperti inikah tanggungan Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, yang tidak bersalah, tapi dia harus menanggung semua itu. Ini yang membuat sesuatu yang memberatkan, secara logika sulit diterima manusia.
yang intinya, yang pada prinsipnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi Amsal mengatakan, saudara, saya membaca, jikalau ada seseorang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kehidupannya akan maka rumahnya tidak akan luput, ya, dari kejahatan juga, ya, tidak akan luput dari malapetaka. Bayangkan itu, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tetap akan dikejar dengan hal-hal yang jahat. Karena ketika orang jahat kepada kita, kita balas hal yang jahat juga, tentu pembalasan itu kan biasanya lebih kejam, ya, harus memberikan efek jera yang lebih lagi dari apa yang dia alami. Nah, ketika kita sudah puas, kita sudah balas, nah yang ini kalau dia sakit hati, wah dia akan balas lagi itu. Suatu saat dia akan balas. Nah, terus aja begitu, dari turunan datang kepada turunan. Wah, itu udah di lingkaran setan. Kita terputar-putar kepada cara bermain iblis, dan iblis tertawa-tawa. Ya. Nah, itulah yang dimiliki peradaban manusia sampai detik ini. Ya. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sudah menang, kita terbebas dari lingkaran setan. Cuma memang harus ada yang berkorban. Nah, itu kita. Korban itu sakit, ya. Kalau mau bicara tentang sakit, Tuhan pun sudah berkorban. Bagi saya dan saudara, kita menjadi suatu keturunan yang hidup dalam anugerah Tuhan, ya. Yang mati pun kita tetap akan hidup. Itu kita harus pikirkan. Yang walaupun secara logika itu hal lain. Iya, hal lain nanti kalau sudah masa-masa tenggang, ya, masa-masa kritis, baru saudara ingat, oh ini saya mau mati, bagaimana saya mau bertobat. Nah, baru saudara mau kasih pertobatan cuma di detik-detik terakhir, yang mungkin Tuhan tinggal kasih 2-3 hari, ya paling lama mungkin 1 bulan, baru saudara mau bertobat. Saudara mau berbuah bagaimana? Saudara mau menikmati apa? Yang saudara nikmati adalah masa-masa saudara mengetahui kematian saudara. Itu kan sebenarnya sesuatu, kalau secara logikanya, sesuatu hal yang sia-sia. Saudara yang tadinya mungkin hidup 20 tahun, 30 tahun hidup berkelimpahan berkat Tuhan, tapi saudara pakai itu untuk hal-hal yang salah. Ketika Tuhan memukul, Tuhan menaruh batu sandungan seperti Yehezkiel, apa yang terjadi? Mungkin Tuhan kasih kesempatan tapi tidak banyak. Dengan mungkin Tuhan berpikir, ya, ini asumsi saja, ya, bagaimana Tuhan, nanti saya kasih kesempatan kamu balik lagi, karena manusia itu hatinya cenderung berbuat jahat. Bahkan memang dunia ini dikatakan, jikalau tidak disingkatkan waktunya kedatangan Tuhan Yesus, maka seluruh manusia itu bisa berbuat jahat, akan jatuh dalam dosa. Tidak ada yang selamat, itu firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu pemikiran manusia, sudah tahu kekurangan manusia. Karena Tuhan tahu kekurangan manusia, maka Tuhan segera melakukan penyelamatan. Karena dunia ini tidak pantas bagi manusia yang beriman kepada Tuhan. Dunia ini sudah terkutuk, tapi herannya manusia suka tinggal di dalam kutuk. Nah, itu kan logikanya seperti itu. Tapi kita diingatkan lewat firman Tuhan bagaimana, wah, kita ini adalah orang yang berkemenangan. Makanya kita harus dapat menutup segala sesuatu mana tadi? 1 Korintus 13 tadi mengatakan begini. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Percaya akan hari-hari, waktu-waktu Tuhan. Percaya akan rencana Tuhan. Jangan meragukannya. Mengharapkan segala sesuatu, ya mengharapkannya kepada Tuhan. Kan berbicara kasih, ini kan kasih kepada Tuhan yang terutama. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada kesabaran untuk menanggung derita, ya, segala sesuatunya. Ini yang disebut kasih. Saudara baca itu satu perikop 1 Korintus 13 itu. 1-13. Yang ditutup ayat 13 mengatakan di antara iman, pengharapan dan kasih yang paling besar itu kasih. Ya memang yang paling besar kuasanya, yang paling besar
labanya, benefitnya, keuntungannya adalah orang yang hidup dalam kasih. Ya, pasti itu. Pasti. Ini firman Tuhan. Saudara boleh percaya kepada Tuhan, tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara bukan menjadi orang. Saudara akan sulit menjadi orang yang disebut penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar adalah kategori orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia tahu menjadikan dirinya itu sebagai penyembah. Kalau sebagai penyembah, berarti dia mencintai, mengasihi perintah-perintahnya. Dia pasti tunduk akan perintahnya. Ya. Dia tidak akan melukai hati Tuhan, tapi sebagaimana dia selalu menyembah, mencintai Tuhan, dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Cara kita menyenangkan hati Tuhan, membuktikannya dengan memberi hidup kepada orang-orang di sekitar. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Hubungkan dengan 1 Korintus 13 ayat 7 dan Roma 8 ayat 35 sampai 36. Apa situ bunyinya? Roma 8. Saya baca dalam salinan baru ya. Ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Luar biasa ya. Itulah pernyataan Paulus. Menjadi tugas bagi kita. Kalau kita sudah hidup mengasihi Tuhan, disitulah yang disebut kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tapi kalau kita sulit hidup dalam kasih, sesungguhnya Tuhan belum ada. Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tuhan masih terpisah dengan kita, saudaranya. Tuhan tidak akan meninggalkan, tapi paling tidak kita ada jarak dengan Tuhan. Kita belum bisa mengatakan diri kita bahwa Dia ada di dalam saya ada di dalam Dia. Tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan barang siapa ada di dalam aku, Ia menyatakan terangnya, kasihnya ya, kepada sesamanya. Dalam 1 Yohanes pun mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan dirinya mengasihi aku, mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya, ia penipu ya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ia telah berdusta. Karena konsepnya tidak seperti itu, saudara ya. Jadi dalam firman Tuhan ini kita dibukakan mata rohani kita, pengertian kita. Oh, jadi orang Kristen secara spesifiknya kita lebih mendalam. Oh, ternyata tidak gampang ya. Orang awam merasa dengan pengetahuan yang ada, dengan dia melakukan menjalani hidupnya sehari-hari, walaupun dia benci saudaranya, benci sahabatnya, ya selama dia rajin ibadah, memberikan persembahan, perpuluhan, pasti Tuhan berkati. Ya mungkin Tuhan tetap berkati sesuai dengan pengertian mereka. Ya, Tuhan pun itu rahmat dan penuh sabar. Terkadang bersabar dengan pemahaman kita, walaupun agak gemes ya, tapi ya makanya Tuhan utus hamba-hamba Tuhannya untuk menyatakan firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam gereja yang tidak mengajarkan kemurnian firman Tuhan. Sulit untuk melakukan penemplakan seperti ini, teguran nasihat seperti ini yang berbicara lebih dalam lagi, sehingga manusia telinganya dimanjakan. Sekalipun dia berbuat jahat, dia berpikir ya kalau dia tetap beribadah, memberikan persembahan, melayani Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan tetap bela. Nah, itu salah. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, itu saya nyatakan salah. Kalau saudara masih awam, ya sudah, masih dimaklumi. Tapi saya harus sampaikan. Tapi parahnya gereja seringkali tidak memiliki keberanian seperti Sulamit. Sulamit mengatakan, aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem. Sulamit itu sendiri berbicara tentang gereja pengantin.
mengingatkan kepada gereja-gereja yang bukan pengantin. Ku ingatkan kamu ya, engkau ini sudah salah melangkah. Nah, itu tugas gereja pengantin. Jadi apa yang dapat memisahkan kasih Kristus? Aniaya, pedang, ketelanjangan, kelaparan, kemiskinan? Tidak. Sekalipun keadaan berat seperti itu, cinta dan kasih Tuhan tetap ada dalam diri kita. Kita tetap percaya Tuhan pasti akan membela kita. Itu. Jadi nggak ada hal-hal yang berat yang dapat memisahkan hati kita. Tapi kalau kita masih cuma karena menghadapi masa sulit tertentu, tantangan yang masih kecil, tapi kita sudah cengeng, kita sudah putus asa, langsung rasanya aduh aku mau mati saja. Aduh, sangat disayangkan. Saudara harus berjuang ya. Itulah dari situ dalam kehidupan kita, itulah cara Tuhan mengajar ya. Dengan membuat firman itu dialami. Terkadang kalau cuma sekedar mendengar kita masih belum mengerti. Tapi kalau sudah mendengar, sudah tanamkan, sampai pada waktunya Tuhan mengajar lewat situasi, lewat keadaan, di situ sudah langsung connect. Wah, oh ini yang dimaksudkan perkataan firman. Ternyata tidak mudah. Tapi ketika sudah mau belajar, mau bangkit, wah disitulah cara engkau menyenangkan hati Tuhan. Putri-putri Yerusalem adalah bayangan gereja, bukan pengantin ya. Yang sakit hati pada gereja pengantin dan kabar pengantin. Haleluya. Bandingkan hal ini dengan 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan 3 yang sebenarnya telah dibentuk dengan pelajaran Rasul dan Nabi, dan mereka itu adalah calon pengantinku, tetapi kemudian 6 sidang terpengaruh dengan pelajaran palsu dan sesat, yaitu pelajaran akal-akal manusia. Nah ini. Jadi kalau ini dihubungkan dengan Wahyu 2 dan 3, kan ada 7 sidang jemaat. Yang ditegur ya semuanya, yang dinasihati semuanya. Cuma yang memang yang mulai menyimpang dari 7 sidang jemaat adalah 6 sidang jemaat yang setia, sehingga diberikan kunci rahasia ya akan firman Allah. Kunci rahasia kerajaan surga itu hanya sidang jemaat Philadelphia. Philadelphia itu berbicara tentang kasih persaudaraan di dalam Tuhan ya. Itu tuntutan gereja Tuhan. Tapi yang lainnya Efesus, Pergamus, Sardis, Tiatira, Laodikia, apalagi ya, Efesus, Pergamus, Sardis, Tiatira, Laodikia, satu lagi apa ya? Efesus, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Sardis, saya lupa ya. Smyrna, dan terakhir Philadelphia. Ya. Jadi putri Yerusalem itu ya sudah diingatkan ya. Ternyata mereka cemburu. Jadi ada gereja-gereja yang cemburu akan kemuliaan yang dimiliki oleh gereja pengantin. Ini, ya. Gereja yang mempertahankan kesucian dan kemurnian firman dan pengajarannya. Ya. Itu mereka cemburu. Karena gereja pengantin mengalami suatu berkat mujizat Tuhan. Sebab mereka tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Cara penyembahan yang benar. Sehingga Tuhan mengangkat kehidupan mereka, Tuhan membukakan pintu berkat, Tuhan memilih mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memberikan kemenangan, memberkati mereka. Ya, memberkati mereka. Sehingga gereja-gereja yang lain cemburu. Nah, ini saya tidak berbicara gespa ya. Saya berbicara tentang gereja pengantin. Ya. Dan ada gereja yang bukan pengantin. Tetapi kemudian 6 sidang terpengaruh. Ya, ini ke-7 sidang jemaat. Ya, kenapa disebut putri-putri Yerusalem atau disebut gereja bukan pengantin? Karena mereka mengajarkan akal-akal manusia. Perintah-perintah manusia mereka ajarkan. Sehingga yang membuat hidup mereka itu
kelihatan memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Pelajaran setan-setan itu masih dipegang. Timotius 4 ayat 1 sampai 5, ya, melarang makan makanan tertentu, melarang kawin. Nah, itu ada. Sama dengan putri-putri Yerusalem yang membawa pelajaran berhala ke Yerusalem, 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Hanya satu sidang yang tetap berpegang teguh pada pelajaran yang benar, yaitu sidang jemaat Philadelphia yang diumpamakan Sulamit. Nah, itu Philadelphia ternyata bisa dikatakan diumpamakan Sulamit, yaitu gereja pengantin yang pada akhir zaman ini muncul kembali dan disebut sidang Philadelphia akhir zaman, yang juga akan cemburu pada gereja pengantin. Dan disebut sidang Philadelphia akhir zaman, yang juga akan cemburu pada gereja pengantin yang telah menerima kabar pengantin. Sebab ketujuh sidang dalam Wahyu 2 dan 3 adalah mewakili gereja-gereja akhir zaman ini yang muncul seperti jamur di musim hujan. Jadi itu rahasia loh. Rahasia ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil itu tipe, sifat, warna pengajaran mereka. Ya. Bentuk pengajaran mereka, ya, yang diungkapkan dalam Wahyu 2 dan 3 itu terjadi, ada di akhir zaman ini, ya. Entah mereka yang menyangka diri mereka hidup padahal mereka mati di hadapan Tuhan, karena mereka mengatakan aku adalah kaya dan aku senantiasa memperkayakan diriku, padahal di mata Tuhan mereka telanjang, hina, ya, dan miskin. Bayangkan. Sebab itu dalam Matius 24 aku mengatakan bahwa pada akhir zaman banyak Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu yang muncul dalam perkembangan gereja di akhir zaman. Seperti pada 6 sidang dalam Wahyu 2 dan 3, kemudian Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul secara terang-terangan pada zaman Antikris. Perhatikan Wahyu pasal 13 dan 17, yaitu berbicara tentang kegerakan, ya, Antikris. Yang bekerja secara besar-besaran sekarang ini adalah rohnya yang menjelma dalam orang-orangnya, sebab pada saat ini sudah ada yang mengaku dirinya sebagai Kristus yang muncul dari gereja yang bukan pengantin, bahkan dari gereja pengantin sekalipun, seperti Yudas Iskariot yang menjual aku. Ternyata betul, dari gereja pengantin sendiri pun ada penyusupnya. Matius 24 ayat 24. Itu sebabnya gereja pengantin harus selalu waspada terhadap Kristus palsu dan nabi palsu yang bagaikan serigala yang ganas. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Kita baca sebagai ayat penutup saja. Ayat 28. Kisah 20 ayat 28 sampai 30, ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka, ya. Jadi ada pengajar-pengajar palsu. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan pengajar-pengajar palsu ini, mereka nampak fasih dalam berkhotbah, dalam menyatakan kebenaran, ya. Mereka tampak pandai. Bahasa Paulus mereka ini mampu beretorika, perkataannya muluk, manis, ya, dan sedap didengar. Tetapi yang mereka lakukan itu mencari suatu keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar di sini bukan keuntungan besar untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri.
untuk kelompoknya sendiri. Itu untuk kepentingan perut, karena mereka melayani Tuhan yang sebenarnya melayani perutnya sendiri. Itu bahasa Paulus di Roma ya. Ya, jemaat yang awam ya. Awam di sini bukan berarti saya mengatakan ada suatu hal yang sifatnya merendahkan, tidak. Karena jemaat itu dalam arti mereka dalam proses bertumbuh ya, dalam proses bertumbuh yang perlu dituntun, dibimbing supaya mereka sampai kepada hal yang dewasa. Puji Tuhan kalau jemaat yang sudah berusaha untuk dewasa ya mereka tidak akan tertipu kok dengan pengajar-pengajar palsu, karena mereka sudah hatam, mereka sudah mengerti mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Sekalipun kedoknya itu berbicara tentang Kristus, tapi tidak semua pengajaran tentang Kristus itu di akhir zaman ini dipakai untuk tujuan mulia ya, untuk kehormatan Tuhan, tapi justru lebih banyak diputar balikan, dipakai untuk tujuan memuliakan dirinya sendiri ya, untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan yang untuk mencari hormat kepada manusia. Puji Tuhan ya. Tetap waspada di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat malam hari ini kami sudah diberkati lewat firman dan pengajaran-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu ini tertanam di hati kami agar kami semakin kuat dan kami semakin teguh di dalam iman percaya kami, supaya kami bertumbuh dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala jenis angin pengajaran yang menyesatkan hati dan pikiran kami Tuhan. Tapi kami tetap percaya di dalam Kristus dengan segala pengajarannya, membuat kami, membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang baik, yang penuh kasih, yang membawa damai sejahtera dan sukacita surga. Karena kami adalah orang-orang yang selalu menang dalam pergumulan, sebab bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh Allah yang berdiam dalam diri kami, untuk kami memperoleh kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, kuasa firman-Mu yang kami imani dapat memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan penghiburan bagi kami yang susah hati, memberikan jalan yang terbuka bagi kami yang tertutup jalan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beristirahat juga, atau masih ada yang berkegiatan, Engkau tetap menyertai, menjaga dan melindungi. Berkatilah kaum keluarga kami, berkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Sampai jumpa kepada pertemuan pendalaman Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.